Tapi kalau Gus Ikdam, tapi kalau Gus Ikdam tidak mau menyuarakan bahwa bahkan masih bergandengan dengan para habaib, iya, heeh. bahkan masih menyimpan perkara yang hak Menyimpan perkara yang hak, dan mendukung perkara yang batil, maka Maka? jamaahnya akan hilang. oke. Tidak cuma separuh, akan hilang semuanya. Wih, nggak cuma separuh jamaahnya Gus Ikdam yang hilang, semuanya akan hilang katanya. Tidak cuma separuh, akan hilang semuanya. Ya Allah. Semoga saja rakyat Indonesia semua mendengar perkataan saya. Anak kecil-kecil semua ini, guys. Anak kecil-kecil semua ini yang diceramai ya, yang diajak ngobrol ini ya. Kenapa seperti ini? Sebab saya menyampaikan ini Hmm. ada bisikan ilham. Wih, wali dong. Kan orang-orang tertentu saja ya yang dikasih ilham, yang mendapatkan ilham kan orang-orang tertentu saja. Ini wow, Yang ada di dalam kolbu. dalam kolbu, dalam hati. Ada bisikan ilham. Ada ilham dari Allah. Wah. Wow. Ya, oke. Kalau orang soleh ya nggak tahu, kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalian percaya nggak sih? Ada ilham dari Allah bahwa jamaah Gus Ikdam akan segera ludes Wah, ludes teman-teman. apabila mereka tidak berani Menyuarakan bahwa alwi nasabnya putus. Demi menolak nasab Pak Alawi sampai mengatakan bahwa ada bisikan ilham dari Allah. Saya kurang percaya sih. Oke, saya memang setuju apabila Habib-Habib Pak Alawi yang kebanyakan mendongeng itu, yang mengandal-ngandalkan nasabnya itu tidak lagi berada di Indonesia, tidak lagi dipercayai di Indonesia, saya sangat setuju. Tetapi kalau sampai membawa ilham dari Allah, ini ya kayak sama aja sih ya. Apa bedanya kiai ini dengan Habib kalau seperti itu caranya? Dan Gus Ikdam yang ditekan harus ikut PWI. Kalau kita mungkin menyarankan ya, Gus Ikdam mohon dipikirkan ulang ya. Ini Habib bermasalah. Ini Habib terlalu begini. Oke ya, kita ngerah hati bahasa Jawanya. Kita ini pengen mempengaruhi Gus Ikdam atau pengen memberikan fakta-fakta kepada Gus Ikdam. Oke. Biar Gus Ikdam ini memikirkan ulang. Dan sambil nunggu hidayahnya Allah turun. Masih lumrah. Tapi kalau sudah membawa-bawa, saya mendapatkan bisikan ilham di kolbu. Bisikan ilham dari Allah bahwa jamaah Gus Ikdam akan ludes. Ini berlebihan teman-teman. Berlebihan. Jadinya nggak respect. Ya. Awalnya saya agak cocok kalau tujuannya menjauhkan Gus Ikdam dari Habib yang hanya mengandalkan nasab. Tetapi kalau ujung-ujungnya dia seperti ini, apa bedanya dia dengan Habib Alawi itu, ya? Mengandalkan sesuatu yang hanya dia yang tahu. Ilham dari Allah ke dalam hatinya dia, siapa yang tahu? Siapa yang bisa mempercayainya? Ya mending kita percaya Gus Ikdam daripada percaya kiai ini, ya kan? Kok agak aneh lama-lama ya? Dan ceramahnya kepada anak-anak kecil. Ceramahnya kepada anak-anak kecil. Anak-anak yang bisa dipastikan hanya nurut dengan gurunya.
anak-anak muda, remaja ini ya, yang hanya akan nurut dengan gurunya. Gurunya bicara apa? Ya. Bicara apa? Amin. Padahal anak-anak ini justru malah lebih mengenal Gus Ikdam ya. Gus Ikdam kan jauh. Mereka kenal. Padahal orang ini saja di Blitar belum tentu ada yang mengenal kan gitu. Kenal Gus Ikdam. Tuh. Santrinya malah kenal Gus Ikdam. Hampir semua bilang kenal. Padahal kiai ini di Blitar yang kenal hanya beberapa orang. Saya saja kemarin kenal ya karena melihat dia. Dia mengancam ya. Mengancam jamaahnya Gus Ikdam akan bubar. Seperti ini tadi, ludes katanya. Kalau sampai tidak gabung PWI katanya. Masih tetap mereka seperti itu, jamaahnya akan hilang. Akan hilang. Tidak cuma separuh, tapi akan hilang semuanya. Tidak cuma separuh, hilang semuanya katanya. Semoga saja Gus Ikdam. Ya. Tuh, amin. Hanya bilang amin ya. Karena santri kecil, santri remaja ya akan tetap ikut gurunya ya. Ini petunjuk sama Allah. Amin. Semoga saja Gus Ikdam Diamin itu sama santrinya. akan gabung pada PWI. Tuh. Ini kan seperti agak memaksa ya. Memaksa dengan ancaman jamaahnya ludes lah, jamaahnya bubar. Nggak cuma separuh tapi ludes semuanya. Ini kurang pas ya Pak Yai ya. Kurang pas. Mohon maaf saya memang bukan selevel dengan Anda. Saya jauh lebih kecil daripada Anda. Cuman kalau nyangkut Gus Ikdam, saya ini suka dengan Gus Ikdam. Kalau ancamannya seperti itu melukai hati jamaah Pak. Ya termasuk saya lah, termasuk saya. Melukai hati jamaah. Doa Anda dengan iming-iming mendapatkan ilham dari Allah, bisikan ilham dari Allah katanya. Ini berlebihan ya, berlebihan untuk menjatuhkan seseorang demi tercapainya tujuanmu yaitu memaksa Gus Ikdam gabung PWI. Kalau pengen mengajak bergabung menurut saya bukan seperti ini Pak caranya ya. Kalau pengen mengajak gabung nggak seperti ini caranya. Bisa dengan merayu ya, bisa dengan membeberkan fakta-fakta bahwa nasabnya Ba'alawi seperti ini, ajarannya Ba'alawi seperti ini. Bisa dengan seperti itu, bukan dengan ancaman. Aduh. Santrimu ketika mengenal Gus Ikdam ya, itu saja saya sudah wah, Gus Ikdam seterkenal itu ya. Dan yang pasti yang mengenalkan adalah karena jalannya Allah. Itu sudah pasti. Lewat perantara medsos lah, apalah. Tapi dikenalkan oleh Allah kepada orang-orang Indonesia. Dengan gayanya Gus Ikdam yang memang nyeleneh seperti itu, tetapi mereka kenal ya. Mereka kenal dan mereka nyaman sepertinya dengan Gus Ikdam. Nah, di sini dengan ceramah yang menggebu-gebu, mengajak, mengaminkan bubarnya, ludesnya jamaah Gus Ikdam seperti ini, kurang pas kalau yang ngomong ini adalah kiai ya, kurang pas. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga teman-teman di sini tetap dengan akal kalian, logika kalian. Oke lah kalian menolak nasabnya Habib Ba'alawi. Oke. Tetapi jangan sampai cara mengajak tidak seperti orang ini ya. Cara mengajaknya itu ya kasih saja fakta-fakta Habib Ba'alawi memang ajarannya sesat. Berikan faktanya. Jangan sampai membawa-bawa nama Allah lewat ilham lah, lewat bisikan lah. Yang akhirnya konyol sendiri malahan ya. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Ya kalau yang ngomong orang pinggir jalan sih nggak masalah. Tapi kalau yang ngomong orang yang diberi gelar kiai, punya santri, ngomongnya seperti ini, ya saya tetap dengan Gus Ikdam. Mau bagaimanapun Gus Ikdam memandang habaib, ya ikut saja Gus Ikdam. Karena pasti punya alasan yang jelas. Jangan sampai alasannya seperti ini.
Jangan sampai alasannya konyol seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau menurut kalian gimana sih? Nilai kalian terhadap kiai ini dengan caranya merendahkan Gus Ikdam seperti itu. Jamaahnya ludes lah, jamaahnya bubar, nggak cuma separuh tapi semuanya ludes. Berlebihan menurut saya. Kalau menurut kalian berlebihan nggak sih ngomong seperti itu? Tulis komen di bawah.